Duh, kenyang bro. Kita tidak perlu banyak berpikir, tuh kan. Jadi geli sendiri. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Benny. Terima kasih sudah mau mampir menonton video saya. Jadi sebenarnya saya sedang belajar berbicara di depan kamera. Ya masih canggung, masih ragu, masih kelihatan mikir kalau untuk berbicara di depan kamera. Tapi ya namanya juga belajar, pasti butuh proses, butuh waktu. Jadi intinya tuh saya ingin belajar lah. Ya mudah-mudahan video selanjutnya bisa lebih percaya diri lagi untuk berbicara, terutama nih namanya apa ya, kalau bicara itu kan ya ada namanya artikulasi. Nah pada saat berbicara itu bibir kita itu harus sesuai dengan kata yang kita ucapkan. Kalau kita agak tertahan gitu pada saat mengucapkan kata, nanti orang lain pasti akan bingung. Mungkin mendengar suara kita, mereka bisa membaca atau mendengarkan dengan jelas apa sih yang sebenarnya kita ucapkan, kata yang kita ucapkan itu. Tetapi pada saat mereka melihat atau kita sedang berbicara langsung dengan mereka dan mereka melihat kita itu, bibir kita itu seperti tidak sesuai dengan yang kita ucapkan. Jadi agak bingung, apa sih kamu ngomong apa sih gitu. Nah maka dari itu ayo dicoba terus, namanya juga belajar. Mudah-mudahan ketika kita serius, kita niat belajar, maka kita akan menemukan masalahnya di mana. Ketika kita berbicara, ada yang salah dengan artikulasi yang kita ucapkan. Mengenai intonasi juga, pada saat kita berbicara, sebaiknya kita jaga hati, pikiran, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dan intonasi juga mempengaruhi emosi kita. Ketika kita sedang emosi, ada hal yang membuat kita emosi. Kenyang bro. Kita itu pasti akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk berpikir positif, hati kita selalu tenang. Dan ketika kita berbicara, sebaiknya kita bersikap dengan tenang. Jadi ketika kita berbicara, kita akan berbicara. Kalau kita tidak berbicara, kita akan tidak berbicara. Seperti itu. Lalu mengenai volume suara yang kita ucapkan, terkadang kalau saya pribadi, saya mungkin merasa bahwa yang saya ucapkan itu sudah terdengar jelas oleh saya. Tapi kadangkala yang kita ucapkan itu ternyata kurang jelas didengar oleh lawan bicara kita. Sampai mereka menanyakan beberapa kali, apa. Jadi menanyakan apa yang kita ucapkan. Bahkan ketika kita mengucapkan dengan kalimat yang menurut kita sudah cukup jelas, ternyata orang yang mendengarkan kalimat kita itu malah bingung. Sebenarnya kita maunya apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan dari perkataan kita yang kita katakan, kita
mengatakan perkataan yang kita katakan kepada yang mendengarkan perkataan kita. Jadi bingung, pasti bingung. Saya sendiri juga bingung. Jadi volume suara itu lebih ke mungkin kita harus sering-sering mendengarkan suara kita sendiri. Misalkan kita bisa belajar, kalau mungkin ragu untuk merekam video, kita bisa belajar berbicara di depan cermin atau kaca jendela rumah tetangga. Ya begitu. Aneh sih. Tapi ya mikir pasti kalau teman-teman melihat mata saya tuh kadang nengok ke kiri ke kanan, itu pasti saya sedang mikir mau ngomong apa. Nah itulah namanya juga masih belajar. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut ketika kita yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang baik. Tidak saya sedang mikir ini mau membicarakan perkataan saya sendiri yang membuat saya bingung. Jadi ya seperti inilah, namanya juga masih belajar. Intinya tuh kalau masih belajar ya namanya juga masih belajar. Nah itu tadi ada volume suara yang mungkin tipis ya. Suara atau perkataan kita yang keluar dari mulut kita tuh tipis. Nah itulah yang menyebabkan kenapa kita bisa mendengar suara kita sendiri, kata-katanya jelas, tetapi orang yang mendengarkan dalam bicara kita itu tidak bisa mendengar dengan jelas. Kamu ngomong apa sih? Gitu. Nah terus juga mimik bibir ini harus menyesuaikan perkataan kita. Nah ini seperti ini yang bagus. Kadang kalau kita agak-agak ingin begini, orang juga susah mendengarkan perkataan kita. Terus volume suara juga saya masih belajar. Kadang kalau beli sesuatu di warung gitu, misalkan saya kan perokok, saya beli rokok, kadang tuh saya bilang sekian bungkus, tetapi penjual warungnya tuh, penjual di warungnya itu mendengarkan perkataan saya itu kurang jelas. Berapa bungkus? Padahal sebenarnya saya juga bingung mau beli berapa bungkus. Ya paling cuma sebungkus aja. Intinya namanya juga masih belajar. Jadi kalau ada perkataan yang kurang jelas, sebenarnya kita bisa memperbaikinya ya dengan cara belajar seperti ini. Kita merekam, memvideokan perkataan kita ngomong apa. Sebenarnya tidak perlu kita banyak berpikir. Kenyang bro. Kita tidak perlu banyak berpikir. Tuh kan. Jadi geli sendiri. Lucu sih kalau kita melihat video kita sendiri, kita sedang berbicara sendiri. Lucu. Karena tanpa kita sadari tuh ternyata kita tuh lucu. Tapi mungkin bakat itu terpendam di kedalaman sekian ratus meter mungkin ya. Makanya lama munculnya ke permukaan. Ya, jadi intinya itu jangan sedih. Kalau punya masalah ya sebaiknya curhat. Kalau tidak ada tempat curhat ya buat saja video seperti ini. Kita curhat sendiri dengan diri sendiri. Ya namanya juga masalah. Kalau bukan masalah ya berarti bukan masalah. Kenapa jadi masalah? Kan masalahnya
bukan masalah. Ya masalah sih, tapi kan bukan masalah. Ya mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi dengan membuat video ini. Dadah.